Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dan pemikiran teologi Ahlus Sunnah, studi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Tokoh utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya dikenal sebagai ulama yang berhasil merumuskan sistem teologi Sunni yang moderat dengan menggabungkan argumentasi rasional dan dalil nakli. Meskipun lahir dan berkembang di wilayah yang berbeda, pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan kemurnian akidah Islam dari berbagai pemikiran yang dianggap menyimpang sekalipun menjawab tantangan intelektual pada masanya. Pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi kemudian berkembang luas dan menjadi fondasi utama teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Kedua tokoh tersebut memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan konsep ketuhanan, kenabian, takdir, serta kedudukan akal dalam memahami ajaran Islam. Perbedaan pendekatan yang mereka gunakan tidak menimbulkan pertentangan yang mendasar, melainkan memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam memahami persoalan akidah secara lebih komprehensif. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abi Bashar Al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah, Irak sekitar 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari merupakan keturunan dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat, sehingga memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama ilmu kalam yang pada saat itu berkembang pesat di dunia Islam. Pada masa mudanya, Al-Asy'ari dikenal sebagai pengikut aliran Mu'tazilah dan berguru kepada Abu Ali Al-Jubai, salah satu tokoh besar Mu'tazilah. Selama kurang lebih 40 tahun, ia mendalami pemikiran Mu'tazilah dan aktif membela ajaran tersebut dalam berbagai diskusi maupun perdebatan ilmiah. Namun setelah melalui proses pemikiran yang panjang, Al-Asy'ari merasa bahwa beberapa ajaran Mu'tazilah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kondisi tersebut mendorongnya untuk meninggalkan Mu'tazilah dan mengembangkan suatu sistem teologi baru yang berusaha menggabungkan dalil nakli dan argumentasi rasional secara seimbang. Perubahan pemikiran Al-Asy'ari menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah teologi Islam. Setelah keluar dari Mu'tazilah, ia menyusun berbagai karya yang bertujuan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui karya-karyanya, Al-Asy'ari berusaha menjelaskan bahwa akal dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap wahyu, tetapi tidak boleh mengguli kedudukan wahyu itu sendiri. Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai teologi Asy'ariyah dan diterima secara luas oleh mayoritas umat Islam Sunni. Pemikiran Al-Asy'ari memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu kalam. Teologi Asy'ariyah tidak hanya berkembang di Irak, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah Islam seperti Mesir, Syam, Afrika Utara,
hingga Asia Tenggara. Banyak ulama besar setelahnya yang mengikuti dan mengembangkan pemikirannya, sehingga Asy'ariyah menjadi salah satu pilar utama teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Hingga saat ini, pemikiran Al-Asy'ari masih menjadi rujukan penting dalam kajian akidah Islam, khususnya dalam tradisi Sunni. Kemudian ada Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi memiliki nama lengkap Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi Al-Samarqandi. Ia lahir di daerah Maturidi, sebuah kawasan dekat Samarkand yang sekarang termasuk wilayah Uzbekistan. Para sejarawan tidak menemukan tahun kelahirannya secara pasti, namun diperkirakan ia hidup pada abad ketiga dan wafat sekitar tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Al-Maturidi dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang teologi, tafsir, dan ilmu kalam yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam Sunni, khususnya kalangan pengikut mazhab Hanafi. Sebagai seorang ulama, Al-Maturidi menghasilkan berbagai karya yang membahas persoalan akidah dan tafsir. Di antara karya yang paling terkenal adalah kitab Al-Tauhid dan Ta'wilat Al-Sunnah. Melalui karya-karya tersebut, ia berusaha menjelaskan prinsip-prinsip keimanan dengan pendekatan yang rasional dan argumentatif. Menurut Al-Maturidi, akal memiliki kemampuan untuk mengenal keberadaan Tuhan dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi, wahyu tetap diperlukan sebagai petunjuk utama dalam menentukan hukum dan kewajiban agama. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi ciri khas teologi Maturidiyah. Kemudian metode teologi yang digunakan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam memahami ajaran Islam, yaitu ada metode teologi Al-Asy'ari. Al-Asy'ari mengembangkan metode teologi yang berupaya menengahi pertentangan antara kelompok yang terlalu mengutamakan akal dan kelompok yang hanya berpegang pada teks secara literal. Dalam pandangannya, akal memiliki peran penting untuk memahami dan membuktikan kebenaran ajaran Islam, tetapi kedudukannya tetap berada di bawah wahyu. Oleh karena itu, ketika terjadi pertentangan antara hasil pemikiran akal dan nas yang sahih, maka wahyu harus menjadi rujukan utama. Metode ini kemudian dikenal sebagai pendekatan moderat yang menjadi ciri khas teologi Asy'ariyah. Kemudian ada metode teologi Al-Maturidi. Berbeda dengan Al-Asy'ari, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya, akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan memahami sebagian nilai baik dan buruk meskipun belum menerima wahyu. Namun demikian, akal tetap memiliki keterbatasan sehingga wahyu tetap diperlukan sebagai petunjuk yang menyempurnakan pengetahuan manusia. Al-Maturidi berpendapat bahwa manusia melalui akalnya dapat mengetahui adanya Tuhan sebelum datangnya wahyu. Menurutnya, kemampuan berpikir yang diberikan Allah kepada manusia merupakan bukti bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan akalnya dalam mencari kebenaran. Namun, dalam persoalan ibadah, hukum, syariat, dan perkara gaib, manusia tetap memerlukan bimbingan wahyu, karena hal tersebut berada di luar jangkauan akal. Melalui pendekatan tersebut, Al-Maturidi berhasil membangun sistem teologi yang mampu mengakomodasi penggunaan akal tanpa mengurangi otoritas wahyu. Pemikirannya kemudian berkembang luas di kalangan pengikut mazhab Hanafi dan menjadi salah satu fondasi penting teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Bersama pemikiran Al-Asy'ari, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam rincian ajaran, kedua tokoh tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian akidah Islam dan mempertahankan keseimbangan antara wahyu dan akal.
Menurut Al-Asy'ari, sintesis wahyu dan akal yaitu wahyu sebagai sumber utama kebenaran dalam ajaran Islam. Menurutnya, akal memang dapat digunakan untuk memahami dan membuktikan keberadaan Allah, serta memperkuat keyakinan terhadap ajaran agama. Namun, kemampuan akal manusia memiliki keterbatasan, sehingga tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber pengetahuan dalam persoalan akidah. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan antara hasil pemikiran akal dan nas yang sahih, maka wahyu harus lebih diutamakan. Bentuk sintesis yang dilakukan Al-Asy'ari terlihat dari usahanya mempertahankan ajaran Islam melalui metode debat dan argumentasi logis tanpa mengesampingkan teks Al-Quran dan hadis. Pendekatan tersebut menjadikan teologi Al-Asy'ariyah mampu diterima oleh berbagai kalangan karena hasil memadukan kekuatan dalil nakli dan argumentasi rasional secara seimbang. Kemudian menurut Al-Maturidi, sintetis wahyu dan akal. Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal dalam memahami ajaran Islam. Menurutnya, manusia dapat mengetahui keberadaan Tuhan melalui akal sebelum datangnya wahyu. Bahkan akal juga mampu membedakan sebagian nilai baik dan buruk berdasarkan fitrah dan kemampuan berpikir yang lebih dimiliki manusia. Namun demikian, Al-Maturidi tetap menegaskan bahwa wahyu memiliki kedudukan yang sangat penting karena tidak semua persoalan dapat dijangkau oleh akal manusia. Al-Maturidi berpendapat bahwa wahyu berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih sempurna mengenai hal-hal yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh akal, seperti tata cara ibadah, hukum-hukum syariat, serta berbagai perkara gaib. Dengan demikian, akal dan wahyu memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Akal mampu membantu manusia menemukan kebenaran dasar tentang ketuhanan, sedangkan wahyu menyempurnakan dan mengarahkan pemahaman tersebut agar tidak menyimpang. Persamaan dan perbedaan pandangan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Secara umum, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sepakat bahwa wahyu dan akal sama-sama memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam. Keduanya menolak pandangan yang hanya mengenalkan akal tanpa wahyu, maupun pandangan yang menolak penggunaan akal sama sekali. Kesepakatan ini menjadi dasar lahirnya teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat dan mampu menjembatani berbagai perbedaan pemikiran dalam Islam. Perbedaannya terletak pada tingkat penggunaan akal. Al-Asy'ari lebih menekankan dominasi wahyu ketika terjadi persoalan teologis yang sulit dipahami oleh akal. Sebaliknya, Al-Maturidi memberikan ruang yang lebih luas kepada akal untuk mengetahui keberadaan Tuhan dan sebagian nilai moral sebelum datangnya wahyu. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menghilangkan tujuan utama keduanya, yaitu menjaga kemurnian akidah Islam dan menciptakan keseimbangan antara rasionalitas dan keimanan. Adapun konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Yang pertama yaitu konsep Tuhan, yang kedua konsep iman, yang ketiga konsep kebebasan manusia dan takdir, yang keempat konsep wahyu dan akal. Kemudian ada pula relevansi pemikiran Al-Asy'ari dan Maturidi dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Pemikiran Al-Asy'ari dan Maturidi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam Sunni di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kesimpulan pembahasan kali ini yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi merupakan dua tokoh penting yang memiliki peran besar dalam pembentukan teologi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari lahir di Basrah dan pada awalnya merupakan pengikut Mu'tazilah sebelum kemudian mengembangkan pemikiran teologi yang lebih moderat dengan menggabungkan dalil nakli dan argumentasi rasional.
Sementara itu, Al-Maturidi berasal dari Samarkand dan dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teologi Sunni dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada akal tanpa mengabaikan kedudukan wahyu. Pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian menjadi dasar utama bagi berkembangnya teologi Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas umat Islam hingga saat ini. Dalam memahami ajaran Islam, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi menggunakan metode teologi yang sama-sama memadukan wahyu dan akal. Al-Asy'ari menempatkan wahyu sebagai sumber utama kebenaran dan menggunakan akal sebagai sarana untuk menjelaskan serta memperkuat ajaran agama. Sebaliknya, Al-Maturidi memberikan peran yang lebih besar kepada akal dan mengetahui keberadaan Tuhan dan memahami sebagian nilai moral, meskipun tetap mengakui bahwa wahyu memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai petunjuk hidup manusia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menghargai fungsi akal, tetapi memiliki tingkat penekaan yang berbeda dalam penggunaannya. Konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikembangkan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi meliputi pemahaman tentang tauhid, iman, takdir, serta hubungan antara wahyu dan akal. Dalam konsep tauhid, keduanya menegaskan keesaan Allah dan menerima sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dalam konsep iman, keduanya menolak pandangan yang mengkafirkan pelaku dosa selama masih memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam persoalan takdir, mereka berusaha mengambil jalan tengah antara kebebasan manusia dan kekuasaan mutlak Allah. Selain itu, keduanya juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara wahyu dan akal dalam memahami ajaran Islam. Oleh karena itu, pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga tetap relevan sebagai landasan teologi Islam yang moderat, toleran, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian pembahasan untuk kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.